Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita di mata kuliah pengantar teknologi informasi, di mana pada pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai technopreneurship atau teknologi entrepreneur. Oke, pembahasan kita kali ini yaitu mengenai konsep kewirausahaan, proses kewirausahaan, technopreneur, perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship, kepribadian technopreneur, karakter pembentuk technopreneur, manfaat pengembangan technopreneur, peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan spirit technopreneur, kiat sukses technopreneur, dan yang terakhir yaitu mengenai pendidikan TI berbasis technopreneurship. Oke, konsep kewirausahaan ya, di mana usaha merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah pengambilan risiko ya dalam menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menciptakan sebuah usaha baru dengan melalui pendekatan yang inovatif dan mandiri. Ciri-ciri kewirausahaan menurut Scarborough dan Zimmerer ya tahun 2005. Yang pertama yaitu desire of responsibility, di mana hasrat bertanggung jawab terhadap usaha-usaha yang tengah dirintisnya yang diaktualisasikan melalui sikap mawas diri. Kemudian yang kedua yaitu preference for moderate risk, di mana adanya kecenderungan untuk senantiasa mengambil resiko yang moderat, di mana di sini merefleksikan oleh pilihan keputusannya yang selalu menghindari tingkat risiko yang tinggi maupun yang terlalu rendah. Yang ketiga, confidence in their ability to success, di mana dimilikinya keyakinan atas kemampuan dirinya untuk menggapai sukses yang direfleksikan melalui moto bahwa kegagalan itu tak lain adalah sukses yang tertunda. Jadi kalau kita mengalami kegagalan satu kali, jangan berputus asa ya. Terus lakukan ya. Terus berusaha untuk menggapai kesuksesan. Yang keempat, desire of immediate feedback, di mana kehendak untuk senantiasa memperoleh umpan balik yang sesegera mungkin. Kemudian yang kelima ada high level of energy, di mana di sini memiliki semangat dan dorongan untuk bekerja keras ya, di mana di sini untuk mewujudkan impian-impian yang lebih baik di masa yang akan mendatang. Jadi kita harus mempunyai semangat dan dorongan ya dalam melakukan sebuah usaha. Yang keenam, future orientasi, yaitu dimilikinya perspektif ruang dan waktu ke masa depan. Yang ketujuh, skill at organizing, di mana dimilikinya keahlian dan keterampilan dalam mengorganisasikan sebuah sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Yang kedelapan, adanya value achievement over money, yaitu dimilikinya suatu tolak ukur yang bersifat kuantitatif finansial dalam menilai suatu kinerja. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu proses kewirausahaan, di mana proses untuk mengembangkan usaha baru di sini terjadi pada proses kewirausahaan yang di mana seorang pengusaha di sini harus menemukan ya, kemudian melakukan evaluasi dan mengembangkan sebuah peluang yang ada. Menurut Srian Wijatno, ada 4 fase dalam proses kewirausahaan, yaitu yang pertama, adanya identifikasi dan evaluasi terhadap peluang, di mana seorang pengusaha di sini harus dapat melihat dan memiliki ketajaman untuk dapat mengidentifikasikan suatu peluang yang potensial. Kemudian yang kedua, adanya pengembangan rencana bisnis ya, di mana rencana bisnis yang baik adalah mengembangkan suatu peluang dan menentukan sumber daya yang diperlukan, serta di sini dapat mengelola usaha baru
sampai dengan mencapai sebuah kesuksesan. Nah, yang ketiga, adanya penetapan sumber daya, di mana seorang pengusaha di sini harus mampu menentukan sumber daya apa yang nantinya akan digunakan dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Yang keempat, manajemen perusahaan, di mana manajemen perusahaan di sini harus bisa mengimplementasikan gaya dan struktur manajemen serta harus bisa menentukan variabel-variabel kunci kesuksesan sehingga apapun masalah yang nantinya dihadapi di sini bisa dapat segera diselesaikan. Oke, menurut Jeffrey Timmons terdapat 3 komponen utama untuk menjadi entrepreneurship yang sukses. Di mana ketiga komponen tersebut adalah adanya kesempatan, yang kedua, seorang wirausahawan atau tim manajemen bila perusahaan venture, dan yang ketiga, adanya sumber daya dalam memulai atau membangun sebuah perusahaan sehingga nanti bisa membuatnya berkembang. Oke, technopreneur. Technopreneur merupakan kata yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita dengar apalagi saat ini banyak sekali anak-anak muda bergerak di bidang technopreneur. Oke, technopreneur di sini sudah tidak asing lagi terutama bagi mereka yang kehidupannya lebih banyak bergantung pada dunia teknologi. Berdasarkan definisinya, technopreneur adalah penggabungan antara pemanfaatan teknologi dengan konsep entrepreneur atau wirausahawan. Jadi di sini di dalam kita melakukan usaha kita juga memanfaatkan teknologi. Technopreneur secara sederhana dapat diartikan sebagai seorang peminat teknologi yang berjiwa entrepreneur Di sini tanpa jiwa entrepreneur, seorang peminat teknologi hanya akan menjadi teknisi yang dimana kurang dapat menjadikan teknologi yang digulutinya sebagai sumber kehidupannya. Jadi kalau orang yang hanya suka terhadap teknologi tanpa adanya jiwa entrepreneur, maka dia hanya bisa dianggap sebagai yang nantinya hanya akan menjadi seorang teknisi saja. Oke, menurut Daniel Mankani tahun 2003, technopreneur adalah orang-orang yang mengidentifikasikan masalah dan memanfaatkan kesempatan. Ada 2 karakter di sini, yaitu melakukan hal-hal yang tidak mencari keuntungan semata atau merasa nyaman bekerja dengan menggunakan teknologi. Technopreneurship adalah bentuk semangat dan keberanian seseorang untuk melakukan usaha berbasis teknologi secara mandiri. Di mana technopreneurship di sini bersumber pada invensi dan inovasi. Orang-orang yang mempunyai gagasan ide dan menciptakan produk dalam bidang teknologi di sini disebut dengan technopreneur. Karena seorang technopreneur harus dapat mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki serta menciptakan suatu produk yang nantinya dapat dijual di pasaran. Dengan demikian, technopreneurship di sini merupakan gabungan dari teknologi, yaitu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kewirausahaan, yaitu bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan melalui proses bisnis. Dalam konsep technopreneurship basis pengembangan kewirausahaan itu bertitik tolak dari adanya invensi dan inovasi dalam bidang teknologi. Di mana invensi itu adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Yang kedua yaitu inovasi, di mana inovasi di sini merupakan proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Nah, technopreneurship di sini harus sukses pada 2 tugas utama, yaitu menjamin bahwa teknologi di sini dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan target pelanggan dan teknologi tersebut dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan atau profit. Jadi di sini kita bisa melihat atau membuat sebuah produk yang kita buat sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan
di mana nanti barang tersebut atau produk tersebut di sini dapat menguntungkan profit bagi si penjual ya. Perbedaan antara entrepreneurship dan technopreneurship. Ada sedikit perbedaan antara entrepreneur dan technopreneur ya, meskipun di sini esensinya adalah sama. Oke, kalau kita lihat dari usaha kecil ya, motivasinya ya, di sini merupakan sumber hidup ya. Terus kita lihat juga tingkat keamanannya ya lebih. Terus kemudian juga bekerja sendiri ya. Di sini lebih kepada mempunyai ide khusus ya. Terus kemudian bersifat kepada personality pemiliknya. Sedangkan kalau entrepreneur tradisional ya di sini motivasinya mendominasi ya terhadap sebuah ide dan konsep, kemudian dieksploitasi dengan adanya kesempatan. Nah, kemudian juga nanti akumulasinya adalah mendapatkan kekayaan. Nah, kalau technopreneur ya merupakan dibentuk dari ya motivasinya itu dari pola pikir revolusioner di mana adanya kompetisi dan risiko sukses dengan teknologi baru. Kemudian termotivasi untuk terhadap finansial dan nama harum dari sebuah produk tersebut. Nah, kalau dilihat dari kepemilikan, ya usaha kecil itu pendirinya atau rekan bisnis, sedangkan kalau entrepreneur itu bisa dari saham pengendali atau kita bisa memaksimalkan dengan keuntungannya. Kemudian kalau technopreneur ya penguasaan pasar, saham kecil dari kue besar ya, nilai perusahaan terus bertambah. Nah, kalau dari gaya manajerialnya, kalau usaha kecil itu trial and error, dicoba ya. Kalau ada error dicoba lagi sampai dengan menggapai keberhasilan. Terus di sini juga lebih bersifat personal, ya berorientasi lokal. Nah, di sini modalnya kecil untuk menghindari resiko. Ya, di sini juga arus kasnya stabil. Nah, kalau kita lihat dari entrepreneur tradisional, ya di sini mengikuti pengalaman, ya juga bersifat profesional. Kemudian resikonya pada manajemen itu tidak terlalu tinggi. Nah, kalau technopreneur itu di sini juga pengalaman itu terbatas ya, bersifat fleksibel, target strategi global, nah inovasi produk yang berkelanjutan. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita lihat dari kepemimpinan ya, itu bisa berdasarkan jalan hidup ya, kemudian hubungan baik dengan contoh kolaborasi ya untuk mencapai sebuah kemenangan kecil. Kalau dari kepemimpinan ya otoritasnya tinggi, kekuatannya berdasarkan lobby, kemudian imbalan untuk kontribusi manajemen baru. Kalau dari technopreneur, perjuangan kolektif ya, artinya semua dikumpulkan jadi satu ya. Sukses masa depan visioner, membagi kemajuan bisnis, menghargai kontribusi dan pencapaian. Kemudian kalau kita dari R&D and Innovation ya, di sini kita bisa dapat mempertahankan bisnis ya karena usaha kecil. Kemudian pemilik di sini bisa lebih bertanggung jawab ya, siklus waktunya juga cukup lama, akumulasi teknologi di sini sangat kecil. Sedangkan kalau untuk entrepreneur tradisional ya, bukan merupakan prioritas utama ya, kesulitan mendapatkan penelitian. Nah, kemudian mengandalkan franchise ya dan lisensi biasanya kalau untuk entrepreneur tradisional. Sedangkan kalau untuk technopreneur di sini memimpin dalam riset dan inovasi IT ya biotech global. Nah, kemudian dapat mengakses ke sumber teknologi bakat sangat tinggi, kecepatan peluncuran produk dan produk ke pasar. Oke. Kalau kita lihat dari target pasar ya, usaha kecil itu biasanya bersifat lokal. Kompetisi di sini dengan produk-produk di pasar ya. Di sini juga usaha kecil itu penekanan terhadap biaya ya karena modalnya juga tidak terlalu besar. Kemudian entrepreneur tradisional itu target pasarnya kita lihat dengan adanya penguasaan pasar nasional, kemudian penetrasi pasar yang di sini dapat memakan waktu lama. Produk baru biasanya untuk pelanggan baru. Nah, kalau untuk technopreneur, pasar global sejak awal, jaringan sains dan tech park ya di mana adanya penekanan time to market, pre-sale dan post-sale. Di sini juga ya target pasar itu dapat menjadi konsumen
terhadap penggunaan teknologi baru. Menurut Webster Dictionary, ya, di sini membedakan definisi entrepreneur dengan technopreneur dalam bidangnya yang lebih spesifik ke arah teknologi tinggi. Bila entrepreneur didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan atau memanajemen serta dapat mengambil risiko dari suatu bisnis atau suatu perusahaan, maka Webster Dictionary ya mendefinisikan bahwa technopreneur sebagai seorang entrepreneur di mana bisnisnya di sini melibatkan teknologi tinggi. Nah, technopreneurship ya sudah seharusnya didorong pengembangan oleh pemerintah. Hanya dengan bertambahnya jumlah mereka inilah ya, maka bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang dapat berdaya saing pada tataran persaingan global. Technopreneur tidak sekedar hanya menjual barang komoditas ataupun barang industri yang persaingannya pasar relatifnya sangat ketat, ya, mereka juga biasanya menjual produk inovatif yang mampu menjadi substitusi maupun komplement dalam kemajuan peradaban manusia. Oke, kalau kita lihat dari kepribadian technopreneur ya, orang yang keinginannya berprestasi tinggi di sini akan bekerja lebih keras ya, dalam keadaan bagaimanapun, asalkan ada kesempatan untuk mencapai sesuatu. Biasanya dia akan tertarik kepada imbalan uang, ya, sejumlah uang, atau keuntungan, terutama karena merupakan umpan balik yang dapat diukur ya untuk mencapai hasil dari pekerjaannya. Nah, uang bagi entrepreneur yang sejati bukanlah sebagai perangsang berusaha, tapi lebih merupakan ukuran keberhasilannya. Menurut McClellan, merinci karakteristik mereka yang memiliki konsep need for achievement, yaitu di mana lebih menyukai pekerjaan dengan risiko realistik, bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental, tidak menjadi bekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang, ingin bekerja pada situasi yang dapat diperoleh pencapaian pribadi, menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif. Cenderung ya berpikir ke masa depan serta memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Yang keenam, kita akan membahas mengenai karakter pembentuk technopreneur. Spirit dan karakter technopreneur dibentuk oleh 3 komponen utama pembentuk, yaitu intrapersonal, interpersonal, serta ekstrapersonal. Nah, di sini intrapersonal dan interpersonal adalah merupakan komponen dari faktor soft skill, sedangkan ekstrapersonal adalah berhubungan dengan kemampuan untuk mampu memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut agar mampu diimplementasikan secara lebih luas dampaknya. Yang ketujuh, manfaat pengembangan technopreneur. Singapura merupakan salah satu contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan dalam menumbuhkan basis teknopreneurnya. 45 tahun yang lalu, Singapura merupakan negara kecil di Asia yang sangat miskin. 20 tahun kemudian, pemerintahan mulai berkampanye untuk menarik perusahaan MNC berteknologi tinggi dengan insentif pajak, tenaga kerja pendidik, dan program infrastruktur yang sangat mengagumkan. Dimotori oleh kebijakan investasi besar-besaran oleh pemerintah yang diambil dari tabungan pensiun wajib, proyek infrastruktur bernama Singapore One bernilai ratusan juta dolar telah menghubungkan setiap rumah, sekolah, dan kantor ke internet pada akhir tahun 1999. Dari negara kecil Singapura inilah, ya, negara tersebut telah melakukan investasi di berbagai bidang teknologi ya, di sekolah-sekolah dengan nilai yang lebih besar dari negara manapun. Technopreneurship di sini bermanfaat dalam mengembangkan industri-industri besar dan canggih,
Selain itu juga dapat diarahkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, technopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang sustainable development. Technopreneurship dapat memberikan manfaat atau dampak, ya baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Di mana dampaknya kalau kita lihat secara ekonomi adalah dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang lain. Manfaat dari segi sosial diantaranya yaitu mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif, serta berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Manfaat dari segi lingkungan antara lain yang pertama yaitu dapat memanfaatkan bahan baku dari sumber daya alam Indonesia secara lebih produktif. Yang kedua dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya terutama sumber daya energi. Ada beberapa bidang investasi dan inovasi yang dapat diprioritaskan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat ekonomi lemah, terdiri dari air, energi, kesehatan, pertanian, dan keanekaragaman hayati. Bidang-bidang di atas tersebut ya, di mana masyarakat ekonomi lemah di Indonesia di sini dapat banyak menghadapi permasalahan. Pengembangan technopreneurship di sini diarahkan sebagai upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, air, ya, di mana technopreneurship di sini memiliki peluang untuk dapat menyelesaikan masalah ini karena banyaknya kebutuhan akan air di masyarakat Indonesia, khususnya air bersih. Oleh karena itu, para pakar technopreneurship memiliki tantangan untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, energi. Tantangan berikutnya yang harus dapat diselesaikan oleh para pakar technopreneurship adalah energi, di mana pada saat ini semua negara dihadapkan oleh krisis energi yang semakin memburuk. Dan yang pasti, yang menjadi korban adalah rakyat kecil ke bawah. Oleh karena itu, permasalahan ini diharapkan dapat bisa diselesaikan oleh para pakar technopreneurship. Yang ketiga, kesehatan. Kesehatan adalah yang terpenting untuk setiap masyarakat. Karena jika keadaan tubuh kurang sehat, di sini akan mempengaruhi produktivitas seseorang. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan. Adanya pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas di sini sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat kecil ke bawah. Diharapkan para technopreneurship dapat membuat suatu proses yang mudah bagi masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Yang ketiga, agriculture. Satu hal di sini ya yang sering menjadi perbincangan hangat di Indonesia ya karena sebagian besar pangan Indonesia ini berasal dari luar negeri atau import. Kenapa sih harus import? Padahal Indonesia dulu dijuluki negara agriculture ya, bahkan sampai hari ini ya. Penataan lahan yang kurang baik di sini serta diiringi oleh perilaku para pejabat atas yang kurang baik menyebabkan hal ini bisa terjadi. Kasus ini harus dapat diselesaikan dengan segera. Karena apabila ditunda-tunda akan memperburuk situasi dan pasti akan menjadi korban, yaitu masyarakat kecil ke bawah. Yang kelima, biodiversity atau keanekaragaman hayati. Indonesia terkenal dengan kebudayaan hayati yang beragam. Beratus-ratus spesies tumbuhan di tanah Indonesia ya. Hal ini merupakan kekayaan lain dari Indonesia. Tetapi hal ini tidak menjadi sorotan. Padahal hal ini berdampak baik bagi perekonomian di Indonesia, terutama bagi para praktisi wirausaha. Nah, ini merupakan tantangan yang harus dapat diselesaikan oleh para pakar technopreneurship dalam mempromosikan kekayaan hayati Indonesia, sehingga dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, umumnya oleh masyarakat dunia. Yang kedelapan, peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan spirit technopreneur. Pemerintah sebagai regulator di sini diharapkan dapat mempunyai peran ya dalam menumbuhkan dan mendukung culture technopreneur dalam aktivitas pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini ya sebagai penentu grand strategi tentang hendak kemana knowledge-based Indonesia, knowledge-based ekonomi Indonesia ya, di sini akan diarahkan untuk mencapai daya saing. Nah, sedangkan perguruan tinggi di sini harus mampu menerjemahkan grand strategi tersebut ke dalam Renstra dan Renov yang tepat, termasuk penciptaan culture akademis yang mendukung berkembangnya spirit teknopreneur. Gambaran tentang kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan entrepreneurship dan technopreneurship adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan insentif pasar untuk entrepreneurship, yang yaitu di mana faktor penentunya adalah willingness dari setiap pribadi untuk menjadi entrepreneur. Willingness di sini ditentukan oleh benefit yang diperoleh, di mana negara regulasi pasar membatasi insentif. Sebagai contoh, adanya batas harga ditetapkan di bawah market equilibrium. Jika keuntungan ekonomi yang diberikan lebih rendah dari opportunity cost, ya, maka akan mengendurkan minat para entrepreneur. Namun di beberapa negara diperlukan policy yang akan meningkatkan insentif untuk para entrepreneur. Di sini, pemerintah diharapkan perlu membuat suatu regulasi dan penetapan harga yang mampu mendorong untuk menjadi insentif bagi para entrepreneur. Yang kedua, peningkatan ketersediaan kredit dan modal. Faktor penentu kedua yang dominan adalah adanya peluang dan kesempatan, di mana modal usaha merupakan masalah pertama yang akan menjadi permasalahan bagi para entrepreneur dalam memulai suatu usaha. Kebanyakan pemula di sini tidak memiliki modal yang diperlukan untuk dapat memulai suatu usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, ya, pemerintah dapat melakukan beberapa hal berikut, yaitu mendorong berkembangnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pendanaan, melaksanakan program kredit usaha kecil, kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan program yang mendukung entrepreneurship, di mana dengan cara menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sesuai dengan budaya setempat dan beresiko relatif lebih kecil bagi entrepreneur baru, di mana program-program lainnya yang dapat memfasilitasi entrepreneur dalam memperoleh modal kerja, menetapkan bisnis plan, dan pengenalan terhadap berbagai regulasi usaha dan perpajakan. Yang keempat, memprakarsai program pelatihan entrepreneurship, di mana penyelenggaraan pendidikan atau kursus ya tentang entrepreneurship skill akan secara efektif meningkatkan jumlah individu yang kompeten, yang pada gilirannya akan membantu mereka untuk berhasil. Yang kelima, reformasi regulasi pasar untuk memfasilitasi penetrasi pasar, di mana pemerintah dapat meningkatkan jumlah entrepreneur dengan memberikan kemudahan untuk masuk dalam sebuah sektor formal. Banyaknya negara yang menggunakan izin dan lisensi untuk mengatur siapa saja yang dapat berpartisipasi dalam sektor formal. Meskipun ya hal ini dapat jadi pendapatan atau mungkin juga sebagai perlindungan bagi BUMN. Namun hal ini secara efektif ya membuat pasar menjadi tidak efisien karena kurangnya kompetisi dan menghalangi masuknya entrepreneur baru. Selanjutnya, untuk meningkatkan jumlah entrepreneur, perlu dilakukan reformasi undang-undang yang terkait dengan masalah ini. Keenam, peningkatan peluang kesempatan entrepreneurship bagi para wanita dan kaula muda. Seringkali perempuan dan karyawan usia muda tidak bisa banyak berperan ya dan mendapatkan kesempatan dalam sektor formal karena di sini nilai budaya setempat ataupun karena peraturan perundang-undangan. Hal ini secara esensial membatasi kemungkinan bagi mereka untuk menjadi entrepreneur. Dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat diskriminatif, ya, diharapkan dapat meningkatkan kemungkinan bertambahnya para entrepreneur baru. Kesembilan, kiat sukses teknopreneur.
Seperti bisnis pada umumnya, untuk menjadi pengusaha yang sukses di bidang teknologi, ada beberapa tips nih yang perlu diperhatikan oleh pemula yang ingin berkecimpung di dunia teknopreneur. Yang pertama, riset pasar. Ya, riset pasar. Hampir semua bisnis ya membutuhkan riset pasar untuk menentukan visibility suatu produk atau jasa. Dengan adanya riset pasar ya juga memberikan keuntungan lebih bagi calon teknopreneur sehingga dapat mengetahui persoalan apa yang akan dipecahkan dalam masyarakat. Ya, setelah itu hasil riset pasar diwujudkan menjadi sebuah produk yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sebab secanggih apapun teknologi yang ditawarkan, bila tidak menyentuh kehidupan masyarakat, maka tidak ada seorang pun yang akan memakai atau membelinya. Yang kedua yaitu diferensiasi produk. Produk yang dibuat di sini harus memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain yang ada di pasaran. Kalau Anda memilih untuk jadi blogger, usahakan konten blog Anda benar-benar tidak biasa sehingga orang dapat berbondong-bondong untuk membaca setiap update terbaru dari blog Anda. Bila Anda ingin menjadi programmer game, ya, buatlah game yang konsep dan permainannya belum pernah ada selama ini, sehingga orang akan tertarik untuk memakainya. Kemudian yang ketiga, tentukan pangsa pasar. Menentukan pangsa pasar juga turut berpengaruh pada kesuksesan, ya, di mana seorang teknopreneur harus menentukan akan main di pasar mana, ya. Hal itu memudahkan spesifikasi produk dan juga saat menentukan harga jual dari sebuah produk tersebut. Tes pasar. Setelah produk Anda selesai, ya, sebelum Anda melempar produk tersebut ke publik, ada baiknya bila Anda melakukan tes pasar terlebih dahulu. Nah, hal tersebut untuk menguji apakah produk tersebut bakal diterima oleh orang banyak atau tidak nih. Nah, tes produk juga di sini dapat merupakan ya saat terbaik untuk mendapatkan feedback tentang kekurangan dari produk yang Anda buat, ya. Makanya, teknopreneur di sini harus membuat komunitas yang solid sebagai tempat tes produk. Yang kelima, teruslah berinovasi, ya. Bila produk tersebut sudah laris di pasaran, ya, maka jangan pernah berhenti berinovasi untuk membuat produk tersebut semakin unggul dan mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Nah, tengoklah Facebook, meskipun mereka merupakan rajanya sosial media, ya, namun mereka tidak pernah berhenti berinovasi, sebab seorang teknopreneur sejati adalah orang yang mampu mengkombinasikan kecanggihan teknologi dengan semangat entrepreneurship-nya. Yang keenam, lindungi hak paten. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya bagi seorang teknopreneur dalam mendaftarkan produk Anda ke Ditjen Hak Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan hak paten atas karya Anda. Karena produk Anda berbasis teknologi dan informasi, maka hak paten sangatlah diperlukan agar tidak ada pihak lain yang menelurkan produk yang sama tanpa seizin Anda. Kemudian, pendidikan IT berbasis teknopreneurship memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati masalah pengangguran intelektual di Indonesia. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi. Yang ketiga dapat meminimalisir gap antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Ya, ini merupakan pendidikan IT berbasis teknopreneurship pada poin di mana pembahasan ke-10. Oke, teknopreneur IT dunia, ya. Yang pertama ada Mark Zuckerberg, ya, bersama teman-temannya di sini mengembangkan teknologi jaringan sosial yang berbasis web yaitu Facebook yang kita sering gunakan sampai saat ini. Kemudian ada Chad Hurley dan kawan-kawan, ya, dia juga mengembangkan YouTube sebagai media berbagi video di antara masyarakat. Ada Bill Gates dan Paul Allen itu yang mendirikan Microsoft Corporation. Ada Jeff Bezos yaitu yang mengembangkan ya, yang merancang dan mengembangkan sistem penjualan buku secara online yang diberi nama Amazon.com.
Ada Jerry Yang dan David Filo yang mendirikan Yahoo. Ada Larry Page dan Sergey Brin yang mendirikan Google. Ada Steve Jobs dan kawan-kawan yang mendirikan Apple. Kemudian ada Linus Torvalds mengembangkan OS open source yaitu Linux. Oke, sampai di sini ya pembahasan kita untuk materi pertemuan ke-14 dari pengantar teknologi informasi. Kita ketemu lagi lain waktu. Sampai jumpa, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.